Oke, selamat malam. Ya, jadi teman-teman selamat bergabung di Akademi Proses Power Team, yang mana ini kita buat rutin dengan materi yang berbeda setiap pertemuan. Ya, ini sebenarnya di malam ini kita akan membahas tentang strategi pengembangan online. Jadi ada kendala, slide-nya belum selesai dan juga bertepatan dengan peluncuran matrik Triple X yang akan diluncurkan dalam waktu 2 hari ke depan ya, seperti itu. Nah, artinya kita mempunyai tema yang beda, yang kali ini saya akan menyampaikan tentang proses code dan matrik triple X. Nah, di sini saya tampilkan slide ya. Saya akan menjelaskan by slide yang mana ini sebagai pemahaman, pengetahuan dan sebagai arah pengembangan bahwa kita punya panduan seperti itu ya, proses code ya. Proses code ini itu adalah kode etik atau etika bisnis yang merupakan aturan tertulis yang terdiri atas norma ya, prinsip, nilai dan kebiasaan yang dijadikan pedoman perilaku bagi setiap individu dalam komunitas proses. Kode etik merupakan bagian yang tak terpisah dari budaya organisasi komunitas proses ya. Perlu diketahui bahwa proses code ini itu diciptakan langsung dari pengembang dan masing-masing orang itu bisa mengakses ya, bisa mengakses dan mendownload dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, di sini ya, halo, di sini masuk ke menu informasi, kemudian di sini ada promo tool, kemudian ada proses code dan di download maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah bagian acuan atau pegangan kita untuk menjalankan bisnis ini. Dan ini adalah salah satu contoh bahwa proses ini pengembangannya memang sangat luar biasa, karena untuk memunculkan proses code di dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu jarang terjadi. Ya, ini adalah semacam profesional di dalam pengembangan komunitas ataupun perusahaan seperti itu. Nah, biasanya proses code atau code perusahaan ini itu digunakan di perusahaan-perusahaan besar yang kelas internasional yang memang mampu menerapkan konsepnya atau komitmennya atau panduannya. Oke, di sini saya akan masuk step by step apa isi dari proses code dan banyak nilai yang terkandung di dalam proses code ini sendiri. Oke, di sini adalah nilainya. Nilainya itu adalah landasan iman, ya. Landasan iman kita adalah nilai-nilai yang kita yakini. Oke. Nah, di sini konsepnya saling menolong. Kita semua memiliki bakat yang unik, ya. Nilai unik. Bersama proses mengeksekusi bakat ini membuat platform lebih baik setiap hari, ya. Sedikit demi sedikit dalam setiap aspek dengan melakukan itu, kami mendukung diri kami sendiri dan anggota lainnya. Ya, jadi yang terkandung di dalam proses ini adalah sistem saling tolong-menolong yang memang itu adalah suatu pegangan kita. Tolong-menolong dalam segi apa? Dari segi komunikasi, edukasi, pemahaman, pengembangan, dan lain-lain. Oke, ya di sini saling membantu adalah nilai terpenting dari komunitas proses. Ya, timbal balik dalam setiap tindakan, setiap niat, setiap pikiran, tidak hanya terhadap sesama anggota, tetapi terhadap seluruh dunia. Ya, proses mempraktikkan peningkatan kecil setiap hari dan tidak akan pernah berhenti sampai proses membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Nah, ini luar biasa tujuannya, yang mana memang terkandung niat yang baik, yang tulus untuk membantu kita memahami sistem ini ya. Saling menolong itu adalah poin pertama di dalam bisnis ini. Di sini kepercayaan dan keadilan ya, sangat penting bagi manusia untuk memiliki kehidupan yang layak. Prinsip keadilan lah yang menjamin keadilan pada platform proses dengan pembagian modal yang jelas dan adil. Ini adalah kepercayaan yang diwujudkan dalam bentuk pelaksana mandiri yang cerdas, fondasi platform yang memungkinkan komunitas untuk yakin tentang dana mereka, keamanan yang tersimpan di dompet kripto mereka sendiri. Nah, jadi kepercayaan dan keadilan dan memang terbukti di dalam platform bisnis proses, kita sama-sama mengetahuinya bahwa di situ adalah kepercayaan yang utama karena 100% transparansinya jelas,
Kemudian keadilan, ya, keadilan karena di sini bukan binary system yang mana menguntungkan seseorang, dan di sini terbukti, ya, yang join duluan belum tentu mendapatkan potensi hasil yang banyak. Bahkan ada beberapa tim yang baru join 2 minggu, 1 minggu yang lalu, income-nya lebih besar dari yang join 1 bulan yang lalu. Dan itu bukan hanya sekedar kalimat, dan itu bisa dibuktikan seperti itu. Oke, buatlah mimpimu menjadi kenyataan. Ya, ini adalah tujuan paling sedikit, tapi mungkin tapi ini bukan terakhir. Itu yang kita semua inginkan. Ya, jadi kami mengakui hak setiap orang untuk mewujudkan keinginan mereka, dan kami memastikan bahwa setiap orang membuat harapan dan impian mereka menjadi kenyataan. Nah, jadi kita harus mempunyai mimpi ya, agar menjadi kenyataan, dan di sini memang potensi itu ada. Dan jelas bahwa kita mendapatkan sebuah proyek baru, matriks sistem pertama di dunia. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan dari pengalaman network. Saya melihat sebuah potensi besar yang ada di proses. Dulu saya beberapa menjalankan bisnis pemasaran dan sempat booming, dan saya perhatikan yang booming itu adalah yang pertama di Indonesia, pertama di dunia. Nah, ini adalah salah satu hal yang masuk dalam kategori itu. Ini bukan hanya pertama di Indonesia, tapi pertama di dunia. Kitalah orang-orang pertama yang mendapatkan peluang ini, pahami sebelum semua orang paham. Oke, tujuan yang kami capai, ya, teknologi baru. Ini adalah tujuan kami untuk menyediakan komunitas dengan teknologi baru dalam pemasaran, fintech, teknologi, psikologi, semua untuk membutuhkan bakat dan keterampilan baru di antara anggota. Ya, perbaikan diri melalui pengetahuan. Nah, jadi teknologi bisnis pemasaran terbaru itu ada di proses yang menghubungkan setiap orang menggunakan teknologi smart contract matrix system. Dan ini adalah hal yang baru dan menarik, ya. Dan ini adalah bagian dari proses yang mana kita banggakan. Oke, transformasi keuangan global. Ya, kami tahu bahwa desentralisasi akan berdampak pada ekonomi global dan nasional. Proses berusaha untuk menjadi bagian penting dalam proses ini. Ya, dengan adanya proses kita mulai melakukan transaksi antar negara tanpa perantara siapapun, dan ini adalah desentralisasi yang mana memungkinkan untuk membentuk keuangan global internasional dengan teknologi blockchain. Oke, crypto freedom, ya, jadi kebebasan cryptocurrency. Proses mencapai kebebasan finansial bagi anggota komunitas. Proses secara langsung melalui mekanisme kripto seperti investasi, pengumpulan dana, dan pendidikan. Untuk hidup bukan hanya mencari nafkah, itu adalah tujuan kami. Nah, jadi di sini manfaat, ya, yang terkandung di dalam proses ini, selain kita mendapatkan income, kita juga mempunyai potensi atau pemahaman tentang investasi, tentang pengumpulan dana, bahkan tentang pendidikan, baik itu dari sisi blockchain, desentralisasi, dan lain-lain. Ya, makanya di sini diyakini, ya, kita hidup bukan hanya mencari nafkah, tapi untuk hidup itu bukan hanya mencari nafkah, itu adalah tujuan kami. Jadi artinya kita perlu pengembangan diri, bukan hanya sekedar mencari income, ya. Jadi kita harus mengetahui hal-hal baru di dalam teknologi yang mana berpotensi tinggi ke depannya kita mendapatkan banyak kesempatan seperti itu. Oke, International Academy. Nah, International Academy, ya, pengetahuan adalah kekuatan untuk membuat koneksi untuk membawa dana, dana untuk mewujudkan impian Anda. Nah, di proses itu menciptakan International Academy untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan, ya, terutama pengetahuan tentang blockchain, cryptocurrency, dan lain-lain, ilmu pemasaran, psikologi, mindset, dan lain-lain. Ya, pengetahuan untuk membangun diri sendiri untuk maju ke depan seperti itu. Oke, pertumbuhan komunitas, ya, kita tahu bahwa perubahan besar datang dengan masa kritis. Sangat penting untuk menumbuhkan komunitas proses dalam jumlah, ya. Semakin besar komunitas itu semakin baik. Nah, jadi komunitas proses ini telah berkembang dengan sangat cepat.
dimulai dari proses Ethereum dengan mengumpulkan partisipan 1 juta lebih, proses Tron diambil dari marketnya, blockchain Tron, kemudian sekarang marketnya itu diambil dari Binance Smart Chain, yang mana ada di dalam urutan cryptocurrency ketiga secara market cap. Oke, charity ya, jadi kami berlatih, bantu dirimu dulu, bantulah sesamamu. Sangat penting untuk tidak lupa membawa perubahan positif di dunia, karena ini adalah komunitas proses. Jangan lupa bahwa amal harus cerdas dan berdampak. Nah, di sini masuk dalam proses code bahwa bantu orang lain, bantu sesama, maka dengan sendirinya kita akan mendapatkan manfaat. Ya, jadi hal-hal yang terkandung di dalam proses code itu hal-hal yang positif, penuh makna, yang mempunyai banyak arti yang positif. Nah, di sini jadilah dirimu sendiri, ya. Jangan pernah lupa siapa Anda, dari mana Anda berasal, kemana Anda akan pergi. Ya, kita semua memiliki hal yang membuat kita unik. Gunakan mereka, jadikan proses lebih baik seperti hanya Anda yang bisa melakukan. Ya, jadi di sini kita harus menjadi diri sendiri, kita menguasai tentang proses, dan kita menjadi diri sendiri dalam arti kita tahu jelas apa yang kita kerjakan, apa yang kita pahami, dan maksimalkan untuk pemahaman tentang proses, maka jadilah dirimu sendiri ini akan terasa di individu masing-masing nantinya. Oke, proses Binance Smart Chain, proses code ya. Oke, mungkin ini materi pertama, dan selanjutnya kita akan membahas tentang proses matrik Triple X. Ya, jadi di sini saya akan detailkan di slide berikutnya. Oke. Ya, jadi ini slide yang kedua di dalam Akademi Power Team malam ini. Ya, program matrik Triple X. Nah, di sini perlu saya jelaskan sedikit, tampilan slide ini saya tampilkan kenapa? Karena untuk mengambil atau membeli program, mengambil potensi dari matrik Triple X, pastinya kita harus terregistrasi dulu minimal 1 slot di X3 dan 1 slot di X4. Ya, itu adalah salah satu syarat mutlaknya, dan tidak bisa membeli hanya matrik Triple X. Dan perlu diketahui Triple X ini belum pernah ditanamkan di blockchain manapun. Dan saya melihat trust secara globalnya itu lebih besar dari peluncuran proses X-Gold yang ada di proses Tron waktu peluncuran. Oke. Proses Triple X ya, proses Triple X ini mempunyai 3 baris ya. Ya, 3 baris, totalnya ada 14 titik program atau 14 space kosong. Ya, artinya yang mana ketika kita membeli 1 slot proses Triple X, kita akan mendapatkan 14 space kosong untuk dikembangkan kembali atau dijualkan kembali. Nah, di sini setiap slotnya itu dia mempunyai persentase, ya. Artinya di baris pertama sama seperti kasusnya program X4, kemudian di baris keduanya setiap titik program yang warna pink 1, 2, 3 itu kita mendapatkan 30% setiap titiknya. 30% dari mana? Itu dari nilai slotnya. Tergantung slot berapa di Triple X-nya. Kemudian ada yang unik, setelah ini terisi, 3 program ini terisi, kemudian program berikutnya di baris kedua terisi, program terakhir, itu bonusnya itu akan masuk ke dalam smart contract, ya, masuk ke dalam smart contract dan menunggu jatah atau titik program re-entry di level ketiga. Nah, artinya ketika ini dilimpahkan, jangan heran nantinya bonusnya itu nggak masuk ke dalam wallet, tapi dia disimpan di dalam smart contract. Dan itu mungkin bisa dilacak nantinya setelah smart kontraknya dimunculkan. Dan satu hal yang perlu diketahui bahwa Triple X ini mempunyai smart kontrak yang berbeda. Tidak sama addressnya, kodenya dengan program yang ada di X3 dan X4. Saya lanjut untuk baris yang berikutnya. Ya, baris yang berikutnya setiap titik program 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, itu kita mendapatkan 70% dari nilai slot.
ya. Kemudian di titik terakhir 70% alokasi untuk pembelian slot ulang. Ya, artinya 70% ditambah yang tadi terakhir di baris kedua 30%, totalnya 100% itu adalah re-entry, recycle atau pembelian slot ulang. Yang mana ketika ini penuh semua akan membeli slot ulang kepada upline-nya. Upline yang mana? Upline yang ditentukan oleh sistem atau random sistemnya. Ketika kita membeli slot ulang, kita akan mendapatkan 14 space kosong kembali. Oke, seperti itu. Kemudian slotnya itu harganya berbeda, ya. Kalau program X3 dan X4 itu dimulai dari 5 bus, 5 BUSD, satu slot, ya, slot satunya. Tapi kalau Triple X itu harganya lebih mahal, ya. Dimulai dari 8 BUSD, kemudian slot 2-nya 5 bus, kemudian slot 3-nya 29 dan seterusnya. Nah, di sini kita udah siapkan estimasi atau acuan yang mana ketika ingin membeli slot 1 itu kita harus menyiapkan 8 BUSD dan menyiapkan juga BSC 0,005. Artinya kalau dirupiahkan estimasinya sekitar 145.000. Seperti itu. Kemudian nilai satuan slot 2 itu 15 BUSD, BSC-nya 0,05 juga dialokasikan, total IDR-nya 250.000 rupiah. Nah, bagaimana kalau kasusnya seandainya ingin membeli 3 slot? Ya, jadi ketika ingin membeli 3 slot, artinya nilai rupiah ini ditambahin 145.000 ditambah 250.000 ditambah 460.000. Ya, maka totalnya mengacu ke akumulasi aja biar gampang. Artinya ketika ingin membeli slot 3 slot di Triple X itu butuh 855.000. Seperti itu. Nah, ini adalah panduan dan kita share dan tadi sempat direvisi karena ada kesalahan penulisan dan ini sudah benar. Ya, bisa sebagai acuan. Perlu diketahui ini adalah acuan untuk tim leader. Ya, bukan acuan untuk membeli di market. Ya, bisa untuk market, tapi nanti akan ada selisih, ya, dalam arti karena ada pemotongan biaya gas fee di toko kripto, kemudian gas fee transfer, gas fee swap, kemudian biaya admin bank, karena rata-rata kalau pembelian di toko kripto dia menggunakan Permata Bank, ada biaya admin bank itu 6.500. Oke. Nah, kemudian di sini individu smart contract. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di awal bahwa proses Triple X ini dia mempunyai smart contract tersendiri, tidak digabungkan dengan program X3 dan X4. Jadi kerjanya, daur ulangnya seperti tadi saya jelaskan bahwa 30% di awal itu dialokasikan ke dalam smart contract, nanti 70% di akhir, baru nanti terkumpul, kemudian sistem secara auto akan membeli slot ulang dan akan terbuka slot kembali, seperti itu. Nah, di sini perlu juga diketahui dan ini kasusnya sama seperti program X3 dan X4. Ketika kita sudah mengikuti satu siklus, kemudian siklus, kemudian tidak ditingkatkan, akan ada namanya warning atau keuntungan yang terlewatkan, ya. Kemudian nanti ada extra profit juga yang kita dapat dari tim di bawah yang tidak memiliki cukup slot ketika ada downline-nya yang membeli slot besar. Oke. Kemudian penjelasannya dari mana aja income atau bonus yang didapat, pastinya tetap dari mitra pribadi, overflow atau mitra yang diundang secara pribadi dari atasan atau limpahan dari atas. Kemudian overflow dari bawah itu secara pribadi mengundang mitra downline Anda, jadi bisa jadi dapat limpahan dari bawah. Kemudian di sini ada kemungkinan partner yang menyalip, ya, di atasannya yang ada di tim kita. Nah, jadi karena proses Triple X ini diluncurkan setelah tim terbentuk di program X3 dan X4, pada saat peluncuran nanti akan acak, artinya ada potensi limpahan dari mana-mana, karena sistem akan mengisi matrik atau memutar matrik siapa yang duluan membeli
slot pada saat peluncuran. Ketika slot dibeli, itu ada potensi akan keluar dari tim, dan ada dua opsi yang dipilih, bisa membeli duluan dari upline atau menunggu instruksi dari upline. Dan semuanya itu adalah bagian dari pilihan, dan ketika kita membeli duluan dari upline, ada kemungkinan kita slot triple X-nya akan terlempar di tim luar. Nah, kalau tim luarnya juga aktif, nggak masalah. Tapi kalau sempat terlempar di bawah ID yang kurang baik, ya itu mungkin kurang bagus ya. Jadi kalau saya sih menyarankan, saya pribadi itu follow instruksi upline ya, upline saya yang dari Malaysia, saya akan mengikuti instruksinya. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini itu kita bebaskan, tergantung pemahamannya mau seperti apa, silakan. Oke. Nah, kemudian potensi dari triple X ini sendiri, kalau 12 slot itu total biayanya 21.666 ribu USD ya, 21.666 BUSD. Nah, income satu putaran atau satu siklusnya itu 147.329 BUSD. Nah, income bersihnya setelah dipotong modal itu 125.663 BUSD. Nah, jadi lebih besar kalau secara hitungan siklusnya, satu putarannya pastinya lebih besar karena dia satu putaran itu kita mendapatkan income itu 600% satu siklus. Oke. Kalau slot 4, kalau program X3, X4, kalau X3 200% aja, kalau X4 300% aja, kalau di triple X itu 600%, 2 kali lipat dari X4. Oke, itu aja penjelasan tentang process code dan matrik ya, matrik triple X. Dan kita lanjut ke sesi berikutnya. Saya serahkan ke Bang Haris ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih Bang Enzi. Materi malam hari ini berbeda dengan materi yang minggu-minggu yang lalu. Kita membahas tentang Forsas Code. Forsas Code itu kalau boleh saya katakan adalah bisa dikatakan nilai-nilai luhur lah. Jadi nilai-nilai luhur dari Forsas. Anda perlu tahu kalau Anda mendengar kata-kata kode Forsas Code itu adalah nilai yang tertanam di dalam Forsas, yang mana itu yang terjadi dalam diri kita. Artinya kita tidak hanya semata mengajak orang dapat uang bonus kemudian seterusnya seperti itu, jadi tidak hanya itu, tapi kita prinsipnya adalah seperti tadi diterangkan, kita mempunyai prinsip saling menolong, saling kepercayaan, kemudian ini sebagai kebebasan freedom, kemudian bantulah diri Anda, bantulah sesamamu, di mana disitulah sebetulnya nilai-nilai luhur yang tertanamkan di Forsas. Itulah disebut dengan Forsas Code, dan itu ada di websitenya. Anda lihat nanti di websitenya, di kata-kata promotion, di link promotion nanti di situ ada. Ya Bang Haris, saya tambahkan sedikit. Jadi saya melihat ada beberapa tim juga terkadang gagal menjalankan proses karena pada intinya dia kurang memahami proses code. Karena terkadang mindset kita ketika menjalankan bisnis proses itu yang penting orang join, kemudian slot kita laku, kita dapat bonus 100%. Nah, mindset seperti itu adalah mindset yang salah. Ya, artinya ketika kita berhasil mengenalkan proses, orang join, membeli slot, kita dapat bonus, dan kita mempunyai tanggung jawab untuk mengedukasi, mengembangkan diri, atau membentuk tim. Nah, artinya itu adalah tanggung jawab kita, dan dengan sendirinya ketika kita lakukan, itu ada efek positif, ya. Maka akan terciptalah yang namanya orang akan sukses karena kita, otomatis kita juga akan sukses. Seperti itu. Akan sukses karena orang lain. Jadi di sini tidak peduli siapapun, semua orang menolong orang lain. Jadi Anda menolong downline, downline juga ditolong sama apa yang menolong downline, dan seterusnya. Jadi artinya itu yang disebut dengan Forsas Code itu tadi. Tidak bisa kita berdiri sendiri, tidak bisa kita hebat sendiri, tetapi bukan karena kita
semata-mata uang ya di sini ya. Kita bukan semata-mata uang, tetapi di sini adalah nilai-nilai kode etik ya, kode etik ya.